Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim sekalian, hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah pada zaman Rasulullah, yaitu kisah perang Khandaq. Kisah perang Khandaq itu menurut saya adalah sebuah kisah perang kecerdasan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena perang Khandaq adalah perang adu cerdas antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Dan disinilah kelebihan kaum mukmin. Kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit mampu menghadang sekutu kaum musyrikin dengan cara membuat parit. Oke, langsung saja. Para sahabat muslim yang berbahagia, perang Khandaq merupakan salah satu perang yang terkenal dalam sejarah Islam, di mana umat Islam menggelar strategi perang yang unik untuk mengalahkan pasukan musuh. Peristiwa itu bermula setahun setelah perang Uhud. Pada tahun kelima Hijriah, di mana kaum kafir Quraisy menggalang kekuatan untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Kaum kafir Quraisy berkomplot dengan Bani Suailim, Kinanah, penduduk Tihamah, dan juga penduduk Al-Ahabisi. Mereka menggelar pertemuan di Maruzahraan, sekitar 40 km dari Mekah. Mungkin kalau sekarang sekitar 1 jam dari jika naik kendaraan angkutan atau naik kendaraan konvensional. Hal ini mereka lakukan dalam pertemuan itu berencana untuk melakukan serangan besar-besaran ke kota Madinah. Sahabat muslim sekalian, rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin di Madinah. Rasulullah SAW lalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Kekuatan tentara musuh terbilang sangat besar. Bahkan menurut Dr. Akram Dia Al-Umuri dalam Sahih Sirah Nabawiyah, jumlah kekuatan tentara musuh mencapai 10.000 orang. Mereka bahkan membawa serta 300 ekor kuda, 1.500 ekor unta, ujar Dr. Akram. Sementara itu, menurut Ibnu Ishaq dalam Sirah Ibnu Hisham, jumlah tentara kaum muslimin hanya mencapai 3.000 personil. Bahkan Ibnu Hazm menyebut jumlah pasukan Islam hanya 900. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kabar tersebut, akhirnya Rasulullah beserta para sahabatnya melakukan musyawarah untuk menghadang kaum musyrikin untuk menguasai kota Madinah. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menggulirkan sebuah gagasan yang cemerlang. Ia mengusulkan agar umat Islam menggali parit di wilayah utara kota Madinah untuk menghubungkan antara kedua ujung Harrah Waqim dan Harrah Al-Wabrah. Daerah ini adalah satu-satunya yang terbuka di hadapan pasukan musuh. Sedangkan sisi lainnya bagaikan benteng yang bangunannya saling berdekatan dan dipenuhi pohon-pohon kurma, yang dikelilingi oleh perkampungan kecil yang menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Hadis Nabawi, parit yang digali kaum muslimin itu terbentang dari utara sampai selatan Madinah. Panjang parit itu mencapai 5.544 meter, lebarnya 4,62 meter, dan kedalamannya 3,2 meter. Dr. Akram menyebutkan panjang parit itu mencapai 5.000 hasta dan lebarnya 9 hasta. Setiap 10 orang mendapat jatah untuk menggali sekitar 10 hasta. Saudaraku yang berbahagia, usulan Salman Al-Farisi itu diterima oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar, lalu dimulailah proses penggalian. Kaum muhajirin bertanggung jawab untuk menggali dari sekitar benteng Ratij di sebelah timur sampai benteng Jubab. Sedang kaum Ansar menggali mulai dari benteng Jubab sampai Gunung Ubaid di sebelah barat. Menurut Dr. Syauqi, proyek pengerjaan parit yang dilakukan secara bergotong royong itu berhasil diselesaikan selama 9 sampai 10 hari.
Saudaraku yang berbahagia, memang tak mudah bagi kaum muslimin menggali parit sepanjang lebih dari 5 km itu. Dalam Fathul Bari dikisahkan, pada saat itu kondisi kota Madinah sangat dingin. Tak hanya itu, kaum muslimin pun kekurangan bahan makanan sehingga dilanda kelaparan. Strategi pembuatan parit di sela-sela daerah yang tidak terlindungi oleh pegunungan sebagai tempat perlindungan adalah salah satu strategi dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau berasal dari Persia. Karena itu, perang ini disebut pertempuran parit atau khandak. Strategi yang berasal dari Persia ini dilakukan apabila mereka terkepung atau takut dengan keberadaan pasukan berkuda. Kelompok Muslim Madinah dipimpin Nabi Muhammad SAW, sedangkan pasukan gabungan dipimpin oleh Abu Sufyan. Saudara sekalian yang berbahagia, sementara itu dari pasukan gabungan dilaporkan membuat kemah di pinggir utara Madinah, karena di tempat itu adalah tempat yang paling tepat untuk melakukan perang. Pengepungan kota Madinah yang dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir akhirnya pecah pada 31 Maret 627 Masehi dan berakhir setelah 27 hari. Orang-orang Yahudi yang diusir lalu ditempatkan di Khaybar, sebuah wilayah di kota Madinah. Hal itu membuat suku utama yaitu Bani Nadir dan Bani Wa'il kecewa dan marah. Pengepungan ini juga menjadi seolah-olah pertempuran kecerdasan yang menjadi ajang adu taktik muslim mengatasi lawan-lawan mereka. Saudara sekalian yang berbahagia, upaya konfederasi untuk mengalahkan kaum muslimin berakhir gagal total, dan kekuatan Islam menang menjadi berpengaruh di wilayah tersebut. Akibatnya tentara muslim mengepung sekitar Banu Quraiza yang mengarah ke penyerahan tanpa syarat. Kekalahan itu juga menyebabkan Makkah kehilangan sektor perdagangan mereka dan kehormatan harga diri mereka. Setelah terjadi pertempuran selama 1 bulan penuh, ternyata Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i telah memeluk Islam tanpa sepengetahuan pasukan gabungan. Beliau ikut juga berperang dan beliau memang memiliki keahlian memecah belah pasukan gabungan. Dikisahkan dalam perang itu Allah Subhanahu wa taala juga mengirim angin yang memporak-porandakan kemah pasukan gabungan, memecahkan periuk-periuk dan memadamkan api. Hal ini sontak membuat pasukan gabungan kalah dan kembali ke rumah. Mereka gagal menaklukkan kota Madinah. Setelah peperangan itu Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju kediaman Bani Quraizah untuk mengadili mereka. Demikianlah kisah perang Khandaq, perang parit yang sangat terkenal. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.